Ya iku zaman Nabi di Medina aku debat mbek wong Yahudi sing pinter-pinter. Mat agama manyar, tapi jek tak tampa, mergo jek masuk akal. Tapi ya kok masuk akal. Ya apik kowe cah nggawa agama anyar tapi jek apik. Ijek anut senior-senior. Iku Nabi pertama teng Medina, iku 16 bulan madhep Baitul Maqdis. Ya apik lah, artinya trennya para nabi jen kiblate Baitul. Karena Mekah itu tidak punya tradisi Nabi. Mekah itu sama sekali tidak punya tradisi Nabi. Pertama ono tradisi Nabi ya Nabi Muhammad niku. Sehingga semua bentuk kenabian tentu mengacu sing jenenge Baitul Maqdis. Ya semua bentuk kenabian tentu mengacu pada Baitul Maqdis. Nah, ketika Nabi Muhammad madhep kiblat Baitul Maqdis, orang pinter-pinter Yahudi jek masuk akal. Jek iki nabi anyar, nggawa ajaran anyar tapi jek masuk akal. Mergo salate madhep Baitul Maqdis. Wong ben roh sejarah Nabi salate mau 16 bulan madhep 16 bulan madhep pundi Baitul Maqdis. Suatu saat Nabi untuk khitab kon madhep Ka'bah. Nabi teng Madinah lho, eling-eling posisi beliau teng Madinah. Bareng madhep Ka'bah terus jadi polemik. Muhammad tuh piye? Agama jadi gue kangen-kangenan. Niku padune dekne kangen keluargane terus nak salat madhep daerah asale. Agama jadi gue kangen-kangenan. Sampai terus saya qulu sufa minan nasi ma wallahum an qiblatihimul lati kanu napa? Ale. Piye Muhammad wis bener-bener madhep Baitul Maqdis kok saiki melingkar madhep Mekah. Lah melingkare Nabi Muhammad madhep Mekah niki sing dadi asal usul penguaan sejarah ulang. Terus Nabi gelem ra gelem kudu debat secara historis. Gelem ra gelem kudu debat secara napa? Historis. Akhirnya Nabi debat secara historis. Ora Baitul Maqdis sampai Mekah itu wonti. Corong Yahudi itu Baitul Maqdis. Jadi kiblatul anbiya kudu Baitul Maqdis. Cara Nabi Muhammad tuwa Mekah. Ya terus disejarahno inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah napa mubaraka wa hudalil alamin. Terus fihi ayatum bayyinatum maqamun napa Ibrahim. Ora iso Baitullah pertama kudu Mekah. Mergo Mekah itu didhirekno Nabi Ibrahim. Lah secara nasab Nabi Ibrahim iku mbae Yahuda. Berarti kiblat Baitul Maqdis iku kiblat angkatan putu, paham ya? Mekah angkatan mbah. Jadi gelem ra gelem ngomong sejarah. Mergo Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah anak mbah berarti Ibrahim angkatan buyut, angkatan mbah. Padahal Mekah niku fihi ayatum bayyinatum maqamun apa? Ibrahim. Ini rungokno. Nabi ilmu ini kis mati nung mergo NU senane wiridan, gak seneng ilmu. Mulane ilmu ngene iku pancen pendake urip nek dienggo tukaran. Kabeh ilmu iku iso urip nek dienggo napa? Tukaran. Dadi ya penting tukaran yo. Lah sampean takono kiai-kiai sing wani Gus Dur niku mergo dekne putu Mbah Khalil. Mergo dekne di sejarah Mbah Hasyim Asy'ari murite Mbah Khalil. Kula ora apal, kula sering jagungan mbek kiai-kiai. Nek lagi seneng Gus Dur ndiri wong NU. Ora ono NU kecuali utang jasa mbek Mbah Hasyim. Wis sing wani tukaran alasane Mbah Hasyim dhewe sing sebagai sumber NU murite Mbah Khalil. Lah dekne kadang sing wani putune Mbah Khalil. Nah, jare pondok Sido Kiri Mbah Khalil piyambak nate ngaji teng Sido Kiri, berarti tua putih Sido Kiri. Ora ono bare. Tapi itu penting. Artinya itu terungkap setelah tukaran. Lho nggih kula nu ngertos sejarah-sejarah itu sakwise Gus Dur sering ra cocok mbek Kiai Memun. Niku akhirnya terungkap sejarah. Gus Dur ngregani Mbah Mun mergo Mbah Hasyim nate ngaji Mbah Su'eb. Mbah Mun ngregani Gus Dur uga Mbah Mun muridé Mbah Karim, Mbah Karim muridé Mbah As'ari. Mbah As'ari bae Gus Dur. Tapi Mbah Hasyim nate ngaji Mbah Su'eb. Tapi ngono terungkap mergo tukaran, muga gak mboten. Dadi ya emang harus begitu. Paham gitu, terus itu penting ya, artinya satu modal intelektual itu penting karena untuk merunut itu ya itu sama seperti yang dialami sekarang itu. Orang yang pro Megawati itu begitu mendewakan Soekarno, seakan-akan Indonesia itu dimulai dari Bung Karno, sampai ada paham Soekarnoisme bahwa Indonesia itu seakan-akan dimulai dari Soekarno. Memang deklarator kemerdekaan Indonesia itu Soekarno, tapi umat Islam atau partai-partai Islam itu tidak kecil hati.
Karena embrio yang bernama Indonesia itu dari tahun 1908 sebelum ada partai nasionalis yang berani melawan kolonialisme Belanda adalah partai-partai Islam, sehingga kebangkitan Indonesia dimulai 1908. Karena saat itu yang pertama mencetus ide melawan Belanda adalah kiai-kiai Islam, yaitu saat itu bikin serikat dagang Islam, terus lama-lama menjadi serikat Islam, terus lama-lama menjadi partai Islam, dimulai dari angkatannya Hos Cokroaminoto. Jenis Haji Umar Said sinten Cokroman, itu disingkat jenis Hos Cokroaminoto. Jadi tidak bisa Indonesia itu meninggalkan partai Islam, karena dulu pertama pendiri era kepartaian niku malah partai-partai apa? Islam yang lahir di Solo, di Jogja. Bahkan sebelum ada negara yang bernama Indonesia, itu ada negara yang bernama Demak Bintoro, ada Demak Ngayogja napa Karto. Itu semua negeri napa? Islam. Ya paham. Sehingga secara kesejarahan kita tidak kalah sama tuanya Soekarnoisme atau partai PNI. Dan sampai kan kita ini kan kayak dinabubukkan seakan-akan Indonesia itu dimulai dari Soekarno. Sehingga nak wani Pak Karno itu koyok-koyok itu kita anti Indonesia. Ya kita tidak mungkin nggak menghormati Soekarno, beliau sebagai pahlawan besar kita hormati. Ya, tapi ya kebesaran Pak Karno demi bangsa Indonesia jangan kemudian direduksi, disederhanakan hanya melewati partai. Ya itu kan namanya pengkerdilan. Tentu Pak Karno bikin negara ini ya untuk semua bangsa, bukan untuk PDIP saja, bukan untuk partai-partai marhainisme saja, juga bukan untuk partai-partai yang berfaham Soekarnoisme saja. Ya sama, tapi kita juga adil, sebagai kiai juga adil. Hos Cokroaminoto bikin partai Islam adalah untuk mengusir Belanda dari bumi Indonesia, yang nantinya juga untuk kepentingan semua bangsa Indonesia, tidak hanya yang Islam saja. Ya kita adil, sama-sama adil. Saat nasionalisme ya tidak mengurangi keagamaan, saat keagamaan tidak mengurangi nasionalis. Tapi itu tadi kemudian ini dikerdilkan secara politik. Di sawangannya nak wis duwete Pak Hasim mbek Mega nasionalis religius iki sudah ditren. Mangger duet senengane pasangan nasionalis sampai apa nak nasionalis terus wajib sholat. Apa nak religius terus gak wajib nasional? Sebetulnya itu kan apa kan wong Indonesia terus wajib sholat hanya karena atas nama nasionalis. Apa nak wis kiai terus wajib bayar pajak. Itu kan pengkerdilan, proses pembohongan, pembohongan secara publik. Kowe dibodhokno, sedurunge bodoh, itu kan itu kan repot. Namanya sedurunge bodoh dibodhokno nggih napa? Nurut. Makanya kalau seneng ya, kayak kemarin Hari Kebangkitan Nasional itu seneng kalau diungkap terus di TV bahwa kebangkitan Indonesia dimulai dari 1908. Pentingnya bahwa orang-orang yang sok Soekarnoisme biar tidak mereduksi Pak Karno hanya milik mereka sendiri, karena bangsa ini berdiri semenjak 1908. Dimulai dari gerakan Budi Utomo sampai Hos Cokroaminoto sampai macam-macam, ya serikat-serikat Islam. Tapi ini terungkap sausé tukaran. Jadi sebetulnya Presiden Gus Dur jadi presiden Yasa karena Mbah Hasyim Asy'ari berjuang sebelum tahun 45. Megawati Yasa. Ya karena beliau berjuang lewat bapaknya, ya sama semuanya sah. Pak SBY juga sah. Karena keluarga militer. Apa meneh dekne mantune Sarwo Edi sing ra roh sapa? Perjuangane mertuane. Gak iso adol bapak ya adol mertuane. Pokoke sing dikena didol pokoke. Tapi artinya sama, kita secara sejarah itu sama. Kita sebagai santri juga tidak kalah sejarah. Karena berdirinya nasional udah lewat para kiai itu takokno sejarawan manapun kayak profesor siapa di UI, siapa saja profesor sejarah bilang bahwa awal kebangkitan Indonesia itu dari partai-partai Islam. Bahkan versi orang nasionalis sekalipun tuh bilang karena Islam adalah satu agama yang paling sensitif terhadap penjajahan. Karena Islam melahirkan satu paham jihad, bahwa ketika ada kolonial Belanda, wong Islam terinspirasi harus jihad, sehingga lahir partai-partai Islam. Dulu yang dilawan itu perdagangan. Ini kalau cerita sejarah, santri-santri sadar. Jadi santri salaf dengan model sekarang sing raroh duit, raroh dagang itu sebetulnya mengkhianati pendiri santri. Lho boten niku lho fair, sing gak seneng dagang, gak seneng mergawe itu mengkhianati pendiri pesantren. Sama lihat sejarah, tahun 1908 itu namanya tidak SI, tidak Serikat Islam, tapi Serikat Dagang Islam.
Karena para kiai adalah melawan dominasi Cina di Surakarta dan dominasi Belanda menguasai sentra-sentra perdagangan. Sehingga yang dilawan pertama adalah piye supaya kolonial gak menguasai aset-aset ekonomi. Sama takokno sejarah cek versi kiai, cek versi buku, asal gak versi klenek. Itu pertama yang dilawan para ulama adalah penguasaan aset ekonomi oleh Cina dan Belanda, sehingga mereka bikin serikat dagang Islam. Tapi saat ini mboten, santri paling ikhlas nak dunia wae Cina wae wong kafir. Dekne istimewa jaluk Arab-Arab salam template itu kan itu kapan ada ajaran itu napa? Kapan? Kita diundang bupati wis seneng ke bupati kelar salam template, sementara sing juga bupati ini kere-kere diutar-atur, dikajekno wis seneng dan sebagainya. Itu tidak benar, tradisi itu tidak benar. Pertama dalam sejarah yang kita lawan justru penguasaan aset-aset ekonomi. Sebab itu dulu berdirinya Partai Islam dimulai dari Serikat Dagang Islam. Paham ya? Nah terus kemudian ada tradisi begini ya salah kaprah. Sebab itu kayak kalau balik malih teng sejarah. Lah Nabi Muhammad ketika ngalami polemik intelektual, akhirnya beliau merunut sejarah lagi. Tapi bolak-balik dirunut teng ngenteni napa? Tukaran, yaitu ketika Nabi Muhammad adu argumen mbek Yahudi, agama mbek aku orisinil di. Jare Nabi Muhammad ya orisinil Muhammad, jare wong Yahudi orisinil wong Yahudi. Nah sebab itu kalau andekan sampean tuh pakar sejarah, ketika Quran ngendikan anit tabi millata Ibrahim apa? Hanifa, bahwa Nabi Muhammad kon anut Nabi Ibrahim itu bukan sekedar keteladanan dan fisik mboten, ya adu ilmu tuwa niku. Adu tuwa. Asite adu ilmu tuwa andalane wong Yahudi Nabi Musa, andalane Nabi Muhammad Nabi Ibrahim. Padahal Nabi Musa dibanding Ibrahim angkatan putu. Mulane jare Quran ha antum haula'i hajastum fi ma lakum bihi ilmun falimatu hajuna fi ma laysa lakum ilm wa wa ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maka na Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifam muslimah. Itu adu ilmu tuwa. Kowe duwe agama Yahudi rak pendirine Musa. Kowe di agama Nasrani pendirine rak Isa. Lah anakku Islam pendirine Ibrahim rak tuwa napa? Itu satu ilmu tuwa. Lah si Quran wis kakuati wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa mim ba'di. Lho Taurat Injil ku ana rak sakwise periode Ibrahim. Iku ngejenenge adu ilmu napa? Tuwa. Ya mulane saiki dhisik Mbah Hasyim apa dhisik Mbah Khalil? Apa dhisik Mbah Sidogiri? Apa dhisik lah nek adu Mbah gak barbar. Tapi ngono ku terukape sakwise tukaran. Ya tugale tukaran sakniki. Zaini Wahid rak ponaan. Nak Muhammad nak dibela Lili Wahid malah bulike. Lah ora ono bare. Lah jare Gus Dur aku kakake. Ngenteni runut kok ngenteni tukaran. Lah itu tren temputi-puti. Lho santri sarang ngerti sejarah Mbah Hasyim gak ada hubungan mbek Mbah Su'aib itu jek tukaran. Riyen ini mboten ngerti jek rodok tukaran. Akhirnya ya karena yai sering pidato bahwa Mbah Su'aib apa Mbah Ahmad dengan Mbah Hasyim akrab, Gus Dur juga ngakui kalau Mbah Hasyim nanti ngaji Mbah Su'aib itu baru tahu. Makanya ora tahu cocok tapi tidak saling hujat karena sama-sama utang nopo jasa. Ke Mbah Mun di guru Mbah Karim di guru Mbah Hasyim Asy'ari. Lah Mbah Hasyim sendiri nanti ngaji Mbah Su'aib. Ya begitu. Makanya kayak kulo ini dari kiai menangan, nasab kulo saking mbok-mbok kulo bodoh. Ya itu tadi guru-guru ngalim. Enggak ya pendak nopo tukaran. Mereka arah tukaran itu uang kan senengane damai. Kayak uang besanan nak ngoten, nak lagi rukun penting bocah apik sayang bojone ya wis. Dan nak lagi tukaran, aku mulo-mulo di mantuku ya gak seneng. Iku nak mek mantu wong biasa. Ya delok pondok-pondok pesantren sing mek mantu wong biasa. Apa itu secara Islam tidak apa-apa, itu baik-baik saja, itu tidak ada masalah. Saya itu paham betul tradisi Quran itu ya begitu, sampai ngungkapno sejarah Ibrahim kiblat yang ngenteni tukaran. Ketika Nabi Muhammad dituduh mat agamamu kok aneh, dhisik wis madhep Baitul Maqdis wis bener, mergo trene para nabi pancen madhep Baitul. Nah saiki madhep Mekah wae asal usule piye. Terus akhirnya Nabi Muhammad cerita. Nabi Nabi kan diwari Jibril. Dene umillah ana sing marahi. Lah kowe enak Nabi ana sing napa mandu. Sing mandu Jibril. Jibril dipandu pangeran, ya ora ngarep meleset. Lah anak kowe kan ra iso.
Kowe cara sewantri no dikomongi wong nasionalis bahwa bangsa ini berdiri atas jasa Soekarno. Wis entek to, wis kowe santri ra tau maca buku didikte ngono. Ora terus. Coba kalau sampean tahu sejarah bahwa sebelum Soekarno itu ada partai-partai Islam. Saya bukan ngujuk-ngujuk sampean anti Soekarnoisme, tidak apa-apa. Kita tetap menghormati Pak Karno, tapi jangan direduksi hanya milik 1-2 kelompok. Kita fair. Ini pentingnya sejarah. Akhirnya Nabi Muhammad merlunut, anit tabi millata Ibrahim hanifa, inna awala baiti wudi alinnasi lalladzi bi Bakkata mubarakah wa hudalil alamin. Terus ana fakta sejarah, iku puing-puing sejarah sing disebut fihi ayatum bayyinatum maqamun apa Ibrahim. Delok Khidir Ismail iku ana watu ning kono iku dhisik sing digawe Nabi Ibrahim bangun Ka'bah. Fihi ayatum maqamun apa Ibrahim. Akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad teng Madinah adu ilmu tua mbek wong Yahudi wong Nasrani. Kowe Nasrani ra anut Nabi Isa. Kowe Yahudi mergo anut Nabi Musa. Lah aku anut Nabi Ibrahim luwih tuwa. Iku sing disebut anit tabi millata Ibrahim hanifa. Nggih sebab niku Quran teng juz 6 diterangno ha antum haula ihajastum fi ma lakum bihi ilmun falimatu hajjuna fi ma laysa lakum bihi ilm. Mat, kowe ku debat ambek wong bintu-bintu iku wis ra ilmiah kabeh. Kowe debat nganggo ilmu, wong Yahudi Nasrani wis gak nganggo wong Yahudi ku piye? Wong darani Nabi Ibrahim kok pengikut Yahudi. Bagaimana mungkin Nabi Ibrahim jadi pengikut Yahudi? Wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di. Ibrahim ra angkatan jauh sebelum Musa. Bagaimana mungkin Nabi Adam wong Nabi Adam dhisik Nabi Adam. Paham nggih? Bagaimana mungkin Imam Ghazali mbok artani partainya PKB wong dhisik Imam Ghazali. Ora mungkin Nabi Ibrahim pengikut Yahudi atau Nasrani ya wong senior sinten? Nabi Ibrahim ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di. Mane kok kula tiang-tiang alim nek takok Gus jenengan kiai kok ora NU. Lek NU be ulama tuwon tian tua ulama. Jadi tidak masalah tuh ulama ra NU lho mungkin. Apa Imam Ghazali riyen NU? Apa Imam Suyuti daerah napa? NU. Tapi kan sejarah kayak direduksi, kayak keulamaan itu dimulai dari tradisi NU. Sebelum ada NU sudah ada tradisi keulamaan. Paham nggih? Ya sama seperti Sunni. Sunni itu ya tradisi semenjak Abu Musa al-Asy'ari dan Abdul Hasan al-Maturidi. Karena sebelum itu ya hanya ada tradisi sahabat tabi'in. Memang Nabi sempat menyebut istilah ahli sunnah wal jamaah, tapi kemudian dibakukan secara ADART itu semenjak era Abdul Hasan al-Maturidi dan Imam Sinten Asy'ari. Ini kalau cerita sejarah, sehingga sebetulnya fanatisme itu ya karena setelah dibakukan ADART itu. Nah ADART nek sono malah mari perkara kan. Keputusan tertinggi adalah ketua Dewan Syuro sing sitok. Sing sitok keputusan tertinggi adalah sing lewat kuota, sing lewat quorum. Nah itu kan ra ono